Baik, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyu Ahmadi di channel ini. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan latihan mengerjakan soal tes substantif penguasaan konten untuk materi PKN SD, kompetensi profesional. Sedangkan untuk pedagogik telah kita pelajari soal-soalnya di video sebelumnya. Oke, ya, kita masuk saja. Langsung ke capaian pembelajaran, mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan untuk indikator esensialnya, mampu memberi contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, kita lihat contoh soalnya. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah, ya silakan teman-teman pause videonya dan jawab, dan kita akan masuk ke pembahasan. Ya, jadi selamat untuk teman-teman yang menjawab A, karena itu jawaban yang tepat ya. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Kita lihat pembahasannya. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Oke. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Oke, jadi dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut ya. Ya, teman-teman dapat lihat poinnya A sampai G. Oke, kita lihat capaian pembelajaran berikutnya. Mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya. Kemudian indikator esensialnya mampu menjelaskan hubungan sila 1 Pancasila dengan kehidupan beragama di Indonesia. Oke ya, sila pertama Pancasila. Oke, kita lihat contoh soalnya. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila? Tentang Pancasila, sila pertama yang paling benar. Ya. Silakan teman-teman jawab sebelum kita masuk ke pembahasan. Ya, jawabannya adalah D ya. Ya, sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Oke. Jawaban D yang paling benar karena paling lengkap dengan merujuk pada pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal dan rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara, ya, pertama mengakui adanya Tuhan yang diwujudkan dengan memeluk dan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. 2, bertoleransi, ya. Dan ketiga, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Oke, clear ya, kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ya sama ya seperti sebelumnya. Kemudian indikator esensialnya, mampu mengkritisi kelemahan penegakan HAM di Indonesia. Oke, kita lihat contoh soal yang dimaksud ya bagaimana. Ya. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum ya. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah, oke. Silakan teman-teman jawab sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Ya, poinnya ada di ya tergolong pada lembaga swadaya masyarakat ya, pemajuan HAM Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat. Oke, di sini ya. Jadi jawabannya adalah, ya teman-teman pasti tahu jawabannya adalah C ya, YLBHI dan kontras. Ya,
apalagi YLBHI ya teman-teman, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ya. Ya. Dan kalau kontras itu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ya. Oke. Penekanan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Oke, lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Oke, jadi jawabannya C ya. Kita ke capaian berikutnya, tetap sama ya seperti sebelumnya. Sedangkan untuk indikator esensialnya, mampu menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme dan integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Oke, kita lihat contoh soalnya seperti apa. Oke. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari, ya, jawabannya apa teman-teman? Apakah A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, atau E. Jati diri bangsa Indonesia? Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, jadi contoh-contoh di atas ini ya merupakan pencerminan dari ya apa? Cinta tanah air ya. Jawabannya B. Ya, kita lihat pembahasannya bagaimana. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Ya, tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi ya di atas ya, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Oke, teman-teman yang baperan ya skip ya. Kita belajar dulu. Oke, kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Ya, sama ya. Sedangkan untuk indikator esensialnya, mampu membandingkan sistem pemerintahan negara federal dan sistem pemerintahan dengan asas desentralisasi. Oke, jadi kita lihat contoh soal yang dimaksud bagaimana ya. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oke ya, sistem pemerintah yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah ya, poinnya di sini ya. Adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya, silakan teman-teman jawab. Ya, teman-teman pasti jawabannya sama ya. Jawabannya C ya, presidensial asas desentralisasi. Oke, kita lihat pembahasannya bagaimana. Ya, sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini yaitu dengan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oke, jadi jawabannya C ya teman-teman. Oke, clear ya. Kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Ya, sama ya seperti sebelumnya. Sedangkan untuk indikator esensialnya, mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang multikultur. Oke, kita lihat ya contoh soalnya bagaimana. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat ya, multikultur, dalam masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara adalah ya, apakah A. tumbuhnya sikap menang sendiri, B. semakin kuatnya individualisme, C. terjadinya perpecahan, D. menimbulkan rasa saling curiga, atau E. berkembangnya nasionalisme sempit. Oke, silakan teman-teman jawab sebelum kita ke pembahasan. Ya, kerugian ya yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya,
C. Terjadinya perpecahan. Ya, kita lihat contoh soalnya. Multikultur atau keberagaman merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beragamnya suku bangsa, etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Realitas keberagaman atau multikultur ini rentan akan terjadinya konflik ya. Wah, motor ya. Sorry ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Baik vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keberagaman ini, maka diperlukan kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan kondisi keberagaman yang demikian, proses pembelajaran di Indonesia harus memfasilitasi dan mendukung multikulturalisme ya, multikulturalisme ya, maaf ya. Jawabannya C. Oke, kita lihat ke capaian pembelajaran berikutnya. Ya, sama ya. Kemudian indikator esensialnya mampu menerapkan prinsip dan nilai-nilai pasca modern abad globalisasi untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur. Oke, kita lihat ya contoh soal yang dimaksud bagaimana. Oke, dengan adanya perubahan zaman abad globalisasi, berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita, ya silakan teman-teman jawab dan dengan mempost video ini ya. Oke, jadi jawaban teman-teman apa? Oke, tepat ya. Jawabannya adalah E. Menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita lihat pembahasannya. Globalisasi merupakan ya fenomena mendunianya suatu peradaban yang saat ini adalah mendunianya peradaban atau kebudayaan barat. Sehingga globalisasi sebenarnya berdampak positif dan negatif bagi negara-negara di dunia. Misalnya dampak negatif globalisasi adalah kebebasan yang tak terbatas atau kebablasan ya. Tata kelakuan dan pola hidup bangsa timur semakin bergeser mengikuti arus kebarat-baratan ya. Ya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi penyaring dalam kemajuan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Oke, kita ke capaian pembelajaran berikutnya. Mampu memilih dan menggunakan fakta dan peristiwa sosial kewarganegaraan sebagai laboratorium PPKN di masyarakat untuk mengembangkan materi PPKN. Oke, kita lihat indikator esensialnya. Mampu memilih dengan argumentasi yang benar fakta dan peristiwa sosial kewarganegaraan yang dapat dijadikan pengembangan materi PKN. Oke, kita lihat contoh soal ya sesuai dengan indikator ini. Ya, salah satu tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan ya. Jawabannya apa teman-teman? Ya, silakan dijawab sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, jawabannya adalah D ya. Jelas ya, pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Oke, kita lihat pembahasannya. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah ya menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mempertegas sistem presidensial, ya, maka salah satu amandemen Undang-Undang Dasar adalah pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara langsung. Ya, jawabannya adalah D. Oke. Kita ke capaian pembelajaran berikutnya, mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah, ya, masalah-masalah dalam membangun kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara. Oke, sedangkan untuk indikator esensialnya, ya, mampu mengkritisi kelemahan utama pengembangan sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Oke, kita lihat ya, contoh soal yang dimaksud bagaimana. Berikut ini merupakan kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu, ya silahkan teman-teman pause videonya dan silahkan dijawab sebelum kita masuk ke pembahasan. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ya, jadi jawabannya adalah ya kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang pernah berlaku di Indonesia pada era reformasi, yaitu ya D ya, terlalu banyaknya partai politik ya, yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Oke, kita lihat pembahasannya.
Dalam sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa Orde Baru sampai era reformasi, ada banyak kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangannya yakni demokrasi konstitusional pada masa reformasi adalah terlalu banyaknya partai politik yang menyebabkan partai politik lebih banyak mementingkan partainya sendiri. Oke, jawabannya adalah D. Kita ke capaian pembelajaran berikutnya, mampu menyusun usulan kebijakan publik ya untuk perlindungan, pemajuan HAM dan serta pengakuan hukum secara adil dan benar. Sedangkan untuk indikatornya ialah mampu menilai kelemahan usulan kebijakan publik untuk perlindungan, pemajuan HAM serta penegakan hukum secara adil. Oke, kita lihat contoh soal yang dimaksud bagaimana. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai semua pihak yang langsung dan tidak langsung dalam berbagai penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Kuat lemahnya upaya penegakan dan pemajuan HAM secara langsung di Indonesia ditentukan oleh, ya, jawabannya apa teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Silahkan di pause videonya dan kita akan masuk ke pembahasan. Oke, jawabannya adalah ya B ya. Kita lihat pembahasannya. Upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia ditentukan oleh beberapa hal ya. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen terbentuknya undang-undang yang mengatur HAM ya. Kemudian dibentuknya lembaga pemerintahan yang menangani masalah HAM ya. Kemudian dibentuknya lembaga swadaya masyarakat yang memantau pelanggaran HAM atau materi pokok capaian pembelajaran indikator esensial. Oke. Di sini ya pelanggaran HAM ya di sini ya. Oke. Kemudian kita lihat capaian pembelajaran berikutnya ya. Mampu berperilaku baik sesuai prinsip ya. Nilai moral dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewarganegaraan negara dan dunia ya. Indikator esensialnya ialah mampu memberikan argumen nilai yang kuat tentang pentingnya perilaku demokratis dalam konteks kewarganegaraan. Oke, kita lihat contoh soal yang dimaksud bagaimana. Oke, kita perhatikan ilustrasinya ya. Bu Sarkas mengikuti rapat pemilihan ketua Dasawisma di RT-nya. Oke. Setelah mendengarkan arahan Ibu Ketua PKK, ada beberapa hal yang menurut pendapatnya tidak sesuai dengan keinginannya. Maka secara spontan, Bu Sarkas menyalahkan apa yang disampaikan Ibu Ketua PKK dengan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan hati. Oke, perilaku Bu Sarkas ini bertentangan dengan norma. Apakah A, sosial, B, kesopanan, C, hukum, D, agama, atau E, kesusilaan? Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, jelas ya teman-teman, jawabannya adalah B, kesopanan. Oke, kita lihat pembahasannya. Norma kesopanan adalah ya ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat yang didasari oleh beberapa hal antaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan juga disebut norma etiket ya, sopan santun atau tata kerama. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Oke. Ya, jadi itulah tadi latihan soal mengerjakan materi PKNSD untuk kompetensi profesional ya. Sedangkan untuk materi pelajaran terakhir IPS akan kita bahas di video berikutnya. Baik, ya terima kasih ya.